Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul bermuajahah di majelis yang mulia ini, yakni dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, langkah kaki kita mudah-mudahan senantiasa dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat bertenggalkan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap para alimul ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh, para sepuh, lebih khusus yaitu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Fatah, Pak Diana Tambang Sugron. Mana orang masuk pulang kampung, yang mungkin pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Dian, juga para sesepuh yang lainnya yang hadir di sini, diantaranya yaitu Pak Haji Ruhiat dan yang lain-lainnya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Yang sama-sama kita hormati segenap aparatur pemerintah, yaitu Bapak Ketua RT 08 Perumahan Mustika Karang Satria, yaitu Bapak Karyo, beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Untuk mengisi ta'lim pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama kita menyimak pembacaan daripada kitab Fiqhul Wadi, di mana Fiqhul Wadi ini berisi tentang masalah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Muharramatun nikahi. Yahrumu 'ala rajuli ayyankiha ummahu wa jaddatihi wa banatihi wa banati awladihi wa insafalu. Pasal menjelaskan tentang masalah mahram. Bapak-bapak pernah dengar masalah mahram? Halo, pada nunduk baik. Ngantuk. Apa itu mahram? Ada mahram, ada muhrim. Ya, kita sering makainya apa? Muhrim. Salah itu. Ya, jadi begini, ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram artinya adalah orang yang haram dinikah. Jadi mahram itu adalah orang yang haram dinikahi sama kita. Emak, nenek, adik, empok, ya, mahram. Ada lagi namanya muhrim. Ya, muhrimah artinya orang yang sedang ihram. Bapak kalau berangkat haji atau umrah nanti ada ihram namanya, pelaksanaan ihram. Ya. Nah, orang yang melaksanakan ihram disebutnya dengan muhrim. Ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Itu kalau ilmu tasrif. Nah, seringkali kalau di kita itu salah penggunaan. Yang dibahas masalah mahram, tapi dalam penggunaan bahasa adalah yang dipakai muhrim. Yang deket-deket bukan muhrim. Padahal yang lebih tepat itu adalah bukan mahram. Ya.
Bini kita mahram bukan? Bukan. Kalau mahram Pak Kadir nggak bisa nikah ke situ. Ya, bukan mahram. Dalam hal ini kenapa saya bahas? Pertama, mahram ini nanti kaitannya diantaranya dengan masalah wudhu. Kalau seseorang salaman dengan yang bukan mahram, maka wudhunya batal. Kalau seseorang punya wudhu salaman dengan mahramnya, walaupun beda jenis kelamin, itu tidak batal. Itu dari segi wudhu. Kemudian juga berlaku yang namanya pernikahan. Kalau ada orang yang menikahi mahramnya, maka pernikahannya tidak sah. Maka kudu ngerti mahram. Sebab umumnya di kita itu selalu punya sangkaan asal saudara berarti mahram. Padahal enggak semua saudara itu adalah mahram. Mana contohnya yang paling dekat aja saudara, padahal saudara tapi bukan mahram, yaitu sepupu. Awas jangan keder, ada sepupu ada ponakan. Ya, kalau sepupu mah misalkan Padian sama Bang Muji, adek abang. Nah, Padian punya anak namanya Haris. Bang Muji punya anak cewek, misalkan namanya siapa? Zainab. Nah, karena ini bapaknya Zainab sama Haris ini adek abang, maka antara Aris dengan Zainab itu sepupuan. Kalau orang Sunda bilang mas sifat adik, sifat lancet gitu. Sepupuan. Ini sepupu, ya sepupu. Walaupun bapaknya itu adik abang, itu bukan mahram. Boleh tuh si Zainab itu nikah dengan Aris. Ya, sepupu. Bahkan juga tidak boleh. Ya, karena bukan mahram tidak boleh tuh antara sepupu tadi, yaitu berdua-duaan di dalam satu ruangan yang sepi atau berkholwah istilahnya, sebab bukan mahram walaupun saudara. Itu seperti itu Pak Kadir. Ya, jangan sampai nggak kerekam. Ya, itu satu. Mahram ada yang sifatnya selamanya. Kemudian ada mahram yang sifatnya adalah sementara. Pertama garisnya dulu. Ada mahram yang sifatnya selamanya, seindeng-indeng sampai mati ge mahram. Ya. Ada mahram yang sifatnya sementara. Kita bahas yang pendekan dulu. Mana contoh mahram yang sifatnya sementara? Kalau mahram yang sifatnya sementara, itu di mana-mana bersentuhan kulit batal. Tetap batal, sebab mahramnya hanya bersifat sementara. Mana contoh mahram yang sifatnya sementara? Adek ipar, kakak ipar. Ya, misalkan Padian menikahi istrinya. Istrinya punya adik perempuan. Padian karena telah menikahi kakaknya, maka kepada adik iparnya yang perempuan itu mahram yang sementara. Sebab Padian haram menikahi si adik iparnya karena masih ada kakaknya. Sebab haram hukumnya mengumpulkan adik kakak dalam satu ikatan pernikahan. Nggak boleh. Ya. Misalkan Padian salaman bersentuhan kulit, misalkan itu batal wudhunya sama adik ipar. Ya, kalau perempuan sama abang ipar misalkan itu batal. Ya, sebab nanti kenapa dikatakan sifat mahramnya itu sementara? Karena ketika misalkan di suatu saat, misalkan umurnya pendek istrinya misalkan, ya, itu diperbolehkan Padian itu menikahi daripada adik iparnya. Nah, maka ada istilah turun ranjang. Kalau nikahin emponya naik ranjang.
ahli bahasa dia. Soal ranjang dia nggak bisa anu. Ada lagi istilah namanya geser ranjang. Pade itu geser ranjang, pade. Geser ranjang bukan mau dijemur. Geser ranjang itu kalau menikahi kembarannya. Nah, itu namanya geser ranjang. Oh, baru tahu. Iyalah, nikahin empoknya naik ranjang, nikahin adeknya turun ranjang, nikahin kembarannya geser. Sebab nggak naik nggak turun, geser ranjang namanya. Itu mah kita dengar di pengajian ibu-ibu. Ya, katanya begitu ada geser ranjang. Tahu itu ngarang atau emang bener ya? Saya kagak tahu dah. Itu begitu. Itu mahram yang sifatnya sementara. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mahram yang memang selama-lamanya. Itu terbagi 3. Ada orang tersebut menjadi mahram karena nasab. Apa nasab? Keturunan, garis keturunan, persaudaraan lah. Yang kedua, ada orang itu mahram karena rodo. Rodo itu apa? Persusuan. Kalau bahasa kampungnya karena ditetein. Pak Kadir ngerti ditetein? Ya. Ya. Yang ketiga ada yang namanya mahram karena pernikahan. Mana contoh mahram karena pernikahan? Mertua. Mertua kan asalnya orang lain. Ya. Tapi karena kita menikahi anaknya, maka kita kepada mertua kita itu mahram. Bapak salaman sama ibu mertua bapak, itu nggak batal, ya, sebab menjadi mahram. Maaf, misalkan seandainya pendek jodoh pun, pendek jodoh, cerai kita sama anaknya, itu tetap mertua kita, sebab mahramnya selama-lamanya. Jadi nggak ada istilah bekas mertua. Kalau bini mah ada bekas bini, ya. Kalau mertua mah nggak ada bekasnya. Itu begitu. Satu, yaitu mahram karena nasab. Ini kita singkatin aja. Bisa di waktu sama MC nggak ini? Pertama, mahram karena nasab yaitu dari mulai ke atas. Dalam artian emak, bapak, kakek, nenek, uyut, dan seterusnya. Itu mahram kita. Emak kita, kalau kita laki-laki itu mahram. Bapak kalau memang perempuan. Terus kakek, nenek, uyut, dan seterusnya itu mahram ke atas. Ya, itu ke atas mahram. Yang kedua yang termasuk ke dalam mahram adalah dari mulai ke bawah. Anak, kemudian adalah cucu, cicit, dan seterusnya. Itu mahram. Nanti anak-anak kita, cucu kita, buyut kita, dan ke bawah terus, itu adalah mahram. Ke atas, ke bawah, kemudian adalah ke tengah. Siapa ke tengah? Di samping adalah saudara kita. Saudara kita, ya. Kemudian yang jadi mahram di antara saudara kita itu dalam artian abang kita atau adik kita, empok atau adik kita. Yang jadi mahram itu adalah pertama saudara yang seibu sebapak. Yang kedua adalah saudara yang sebapak. Ketiga adalah saudara yang seibu. Adapun saudara tiri itu bukan mahram. Saya ulangi. Adapun saudara tiri itu bukan mahram. Cuma kadang-kadang di kita itu salah penafsiran. Ada seorang laki-laki, ya, bapaknya nikah lagi, misalkan punya adik baru, ya, dari hasil pernikahan itu siapa lu? Itu saudara tiri gua. Salah. Kalau begitu jatuhnya, maka itu saudara apa namanya? Sebapak. Oh, pada ngedengerin. Saya ulangi, ya. Ada seorang laki-laki punya bapak, bapaknya nikah lagi, ya. Kemudian dari hasil pernikahan punya anak. Maka antara laki-laki itu dengan anak yang baru lahir itu namanya itu bukan saudara tiri.
Itu namanya saudara sebapak. Ya, masih satu gagang lah istilahnya. Ya. Kalau saudara tiri itu begini. Ada seorang laki-laki duda punya anak. Nah, nikah dengan janda punya anak. Antara anak si duda dengan anak si janda itu namanya saudara tiri. Kalau saudara tiri bukan mahram. Mau dikawinin. Misalkan mau Pak Kadir mau barengin kalian, ya emaknya sama bapaknya nikah, anaknya sama anaknya nikah itu diperbolehkan sebab bukan mahram. Ya, ya. Ini kita terjadinya ribet kalau bikin sinetron. Ya, adekku adalah istriku. Itu tapi ketentuannya seperti itu. Ya, nanti saya akan bahas masalah anak angkat. Anak angkat gimana hukumnya? Ya, ini diangkat ya. Bukan, ini anak angkat, anak adopsi. Anak angkat nanti ada yang bisa jadi mahram, ada yang nggak jadi mahram. Ya, ada yang bisa jadi mahram, ada yang nggak jadi mahram. Kembali ke laptop. Ya, jadi ke atas, ke bawah, ke samping. Ada naik lagi dikit. Yang termasuk ke dalam mahram adalah saudara dari orang tua kita. Paman, bibi, paman dari bapak, bibi dari bapak, paman dari ibu, bibi dari ibu. Tapi yang langsung kepada orang tua kita. Adapun paman atau bibi yang kesamper, ngerti kesamper? Ngerti nggak kesamper? Jadi mamangnya itu karena nikah sama bibi kita. Ngerti nggak Pak? Ngerti nggak? Tadiannya mah dia orang lain, cuma karena dia nikah sama bibi kita, jadi disebut mamang, paman. Nah itu mah bukan mahram. Ya. Jadi yang paman bibi yang mahram itu adalah yang memang punya jalur khusus dengan orang tua kita. Ada darahnya gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian yang ke bawahnya lagi adalah yang termasuk ke dalam mahram, ke atas, ke bawah, ke samping, naik, turun lagi dikit. Yaitu adalah ponakan. Ya, berarti anak daripada saudara kita. Ponakan tuh. Ya. Misalkan ponakan kita punya anak, itu jadi mahram lagi. Terus. Itu adalah mahram. Ke atas, ke bawah, ke samping, naik dikit, habis itu turun. Itu mahram dari segi nasab. Ya. Maka di luar daripada itu, misalkan saudara tiri bukan mahram. Mana lagi ponakan bukan mahram. Padahal itu kan ada di luar lingkup kita. Ya. Kadang-kadang kan memang karena terlalu dekat itu padahal nggak boleh. Ya. Bersalamannya juga sebenarnya nggak boleh. Kalau memang dua-duanya udah pada gede. Itu seperti itu. Ya. Kayak saya nikah dengan sepupu saya. Ya. Antara emak saya dengan emaknya bini saya itu adek empok. Itu begitu. Ya, sepupu. Itu bukan mahram. Ya, itu bukan mahram. Yang kedua, ada seseorang itu menjadi mahram karena persusuan, ditetein kalau bahasa Pak Kadir. Ya, itu ada syaratnya. Wa yarumu minar rodomah yarumu minan nasab bisalah sati syurut. Syaratnya ada 3. Pertama, ayyakuna ar-rodi dunal haulaini. Pertama, bisa menjadi mahram, ya, asalnya orang lain, tapi karena disusuin, karena ditetein menjadi mahram. Pertama syaratnya, kalau yang menyusu itu adalah umurnya kurang dari 2 tahun. Ya, kurang dari 2 tahun. Ya. Jadi misalkan seandainya ada misalkan seorang ibu melahirkan,
Nauzubillahi min zalik, misalkan anaknya meninggal. Tapi setelah meninggal kan otomatis air susu masih banyak, masih ada. Ngangkatlah dia anak, ngadopsi misalkan bayi lagi yang umurnya kurang dari 2 tahun. Itu nanti karena ditetein sama dia bisa jadi mahram. Ya, asalkan umur si bayi tadi kurang daripada 2 tahun. Adapun yang diadopsi tapi nggak disusuin secara langsung, itu tetap aja hitungannya bukan mahram. Kalau dia udah gede, misalkan laki-laki itu yang anak angkat, maka kalau salaman sama si istri, sama bini kita misalkan, itu batal. Dia melihat aurat bini kita haram. Bini kita memperlihatkan auratnya juga haram. Makanya kudu apik. Ya, maka dianjurkan kalau mau mengadopsi anak itu yang masih termasuk ke dalam mahram. Ya, itu begitu. Misalkan ada keponakan, ya, kita laki-laki, ya, mau ngangkat anak, ngambil ponakan yang perempuan, jangan ngambil yang laki-laki, ya, ngambil yang perempuan, sebab kita kepada dia mahram. Nanti bini kita sama dia karena satu jenis sama-sama perempuan, nggak bakal ada permasalahan. Itu seperti itu, ya, syaratnya. Jadi dikatakan sebagai saudara sepersusuan kalau yang menyusunya itu umurnya kurang daripada 2 tahun. Nah, nanti ada syarat selanjutnya. Maka mohon maaf kalau ada suami nyusu sama istrinya. Nah, itu mah nggak bakal jadi saudara sesusu nanti, ya. Itu mah nggak bakal jadi saudara sesusu, sebab umur lebih dari 2 tahun udah bangkotan, ya. Itu seperti itu, ya. Bisa ntar kan saya merenang karena ke situ, karena begitu merenang saya jadi saudara sesusu sama anak saya. Enggak, ya, enggak. Umur kita udah lebih daripada 2 tahun. 2. Giliran yang begituan nangkep, ya. Antur diahu khomsara doatin mutafarriqatin. Selanjutnya, tidak hanya umur 2 tahun adalah umurnya kurang dari 2 tahun. Yang kedua adalah syarat dikatakan saudara sesusu kalau memang menyusunya itu adalah 5 kali menyusu mutafarriqatin yang terpisah-pisah. Dalam artian terpisah-pisah itu si bocah ngelepasin dewek, ya. Misalkan kalau zaman dulu emang pada begitu, ya, zaman dulu mah ya tetanggaan gitu, ya, emaknya ke sawah dititipin karena nangis berisik, nggak musim SGM dulu mah, ya, masih murni, ya, langsung dah disusuin. Nah, itu kudu apik, ya, kudu apik, ya. Nah, dikatakan saudara sepersusuan kalau diteteinnya lebih daripada 5 kali. Jadi bocah nete genyel dilepasin, hitung 1, sebelah lagi pindah, ya, misalkan kanan kiri, ya, genyel dilepasin, itu 2, ya. Besoknya dititipin lagi, Pak Haji, mohon maaf ya, ini emang begini, ini pembahasannya gitu, ya, kan kudu danta kalau bikin mah, ya. Kalau kita jelasinnya remeng-remeng, ntar bapak-bapak nangkepnya remeng-remeng juga, ya. Kadang-kadang ngomongnya jelas, nangkepnya mah remeng-remeng. Ya, itu begitu, ya. Syaratnya kedua itu. Jadi dikatakan saudara sesusu kalau memang nyusunya adalah 5 kali susuan atau lebih. Maka kalau timbang sekali 2 kali mah tidak termasuk ke dalam saudara sepersusuan, ya. Yang ketiga adalah wa ayyasila al-labanu fi kullin minal khamsi ila jawfi rodi. Harus dipastikan susu yang disedot oleh si anak tersebut adalah ketelan sama itu bocah, ya. Jadi kalau gambaran misalkan bocahnya gumoh, maka dia ngerti gumoh, ya. Bocah kadang-kadang kalau kebanyakan ditetein atau kelamaan itu biasanya gumoh, olap gumoh, ya. Aki-aki mau gumoh kali, ya.
kumuh misalkan, itu mah nggak dihitung. Misalkan bocah habis nete, ya kanan kiri misalkan, keluar lagi, maka itu tidak dihitung dari nol lagi ya, jadinya seperti itu. Itu 3 syarat, ya. Bagaimana kalau sekarang musim ada yang namanya Bang Asi? Oh iya. Bang Asi, dia air susunya banyak dikasih, misalkan ditaruh di kulkas segala macam ya. Misalkan orangnya, misalkan walaupun udah meninggal, maka bagaimana? Masih berlaku nggak sistem seperti itu? Masih. Ya, makanya masalah persusuan ini jangan sembarangan. Ya, jadi jangan sembarangan netein. Ya intinya begitu tuh. Bisa jadi nanti itu jadi mahram karena sepersusuan. Misalkan saudara sepersusuan itu punya anak, itu tetap jadi mahram, jadi nyambung terus. Ya, makanya seperti itu. Yang terakhir nih, dengerin nih. Semangat kalau terakhir. Adalah nasab karena pernikahan. Siapa saja? Pertama, misalkan mertua tadi yang saya sebut. Yang kedua adalah menantu. Mantu ke mertua mahram. Mertua ke mantu mahram. Selain 2 orang tadi, siapa lagi yang menjadi mahram karena pernikahan? Yaitu yang ketiga adalah anak tiri. Ya. Misalkan bapak nikah sama janda, punya anak. Walaupun itu anak bukan anak kita, karena kita sudah menikahi ibunya, maka anak tersebut menjadi mahram. Ya. Tapi ada catatan, ya, karena menjadi mahram nanti misalkan nikahin janda punya anak perempuan, ya, emaknya mati misalkan, itu kan hukum asal nggak boleh menikahi anaknya. Tapi kalau ada catatan, misalkan emaknya belum diapa-apain dalam tanda kutip, Nggak mungkin. misal kok ngegas baik, ya dengerin dulu Pak Kadir, ini ngegas baik nggak mungkin, ya. Misalkan ini mah belum diapa-apain, ya, belum dijima kalau istilah fikihnya, ya, belum di login, maka itu diperbolehkan ya menikahi anaknya. Jadi belum jadi mahram kalau si emaknya belum dijima. Itu seperti itu. Jadi mahram itu seperti itu. Secara garis asal ada mahram yang sifatnya selama-lamanya, ada mahram yang sifatnya yaitu sementara. Kalau mahram yang selama-lamanya, kalau bersentuhan kulit tidak batal. Mahram yang sifatnya sementara, kalau bersentuhan kulit batal. Pertama, mahram yang selama-lamanya itu adalah mahram karena nasab, yaitu jalur ke atas, ke bawah, ke samping, ke atas dikit, ke bawah dikit. Tadi penjelasannya udah, ya. Yang kedua ada mahram karena persusuan, ya. Syaratnya 3. Pertama, yang disusuin itu umurnya kurang dari 2 tahun. Yang kedua adalah menyusunya 5 kali secara terpisah, ya. Kalau kurang dari 5 nggak bisa. Yang ketiga adalah harus dipastikan air susunya itu adalah ketelen, ya. Maka kalau ada orang yang mengadopsi anak bisa menjadi mahram, yaitu dengan jalur persusuan. Sebab dari jalur nasabah kan memang nggak ada orang lain, ya, itu seperti itu. Kalau memang ditetai langsung sama si istri, maka itu menjadi anaknya, cuma bukan anak nasab tapi anak persusuan. Yang ketiga, yang terakhir adalah mahram karena pernikahan. Isinya diantaranya adalah mertua, mantu. Yang ketiga adalah anak tiri, anak bawaan daripada pasangan yang dia nikahi. Itu adalah masalah mahram. Maka dalam hal ini mudah-mudahan dari apa-apa yang saya sampaikan besar manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kekurangan diri saya. Wa sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وأوصل وتقبل مثل ثواب ما قرأناه من كلامك الحكيم وبارك تلونه من كلامك القديم هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ولهدوة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى روح جميع المذكورين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الآمنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.